Indonesia mendapat pengakuan membanggakan di kancah internasional. Pemerintah tanah air menjadi calon kuat untuk dinobatkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Pencapaian hebat ini nggak lepas dari peran aktif Indonesia di Asia Pasifik. Republik Indonesia berhasil meredam konflik Thailand dan Kamboja yang sebelumnya gagal dimediasi oleh Malaysia. Indonesia juga mulai dilirik Jepang sebagai mitra pertahanan untuk menghadapi eskalasi konflik dengan Cina. Bagaimana bisa keterlibatan Indonesia di geopolitik Asia bisa sehebat ini? Power Indonesia mendamaikan konflik Thailand-Kamboja. Pengaruh Indonesia di peta geopolitik Asia Tenggara semakin meningkat. Salah satu penyebabnya karena konflik Thailand dan Kamboja yang terus memanas. Kedua negara ini masih belum kunjung berdamai setelah terlibat konfrontasi sejak awal Desember lalu. Gara-gara perang Thailand dan Kamboja, ratusan ribu orang harus mengungsi. Tank, drone canggih, dan jet tempur Thailand terus menyasar wilayah perbatasan. Sementara Kamboja bermain dengan roket-roket buatan Rusia dan Republik Ceko. Eskalasi konflik antara kedua negara yang semakin brutal ini menyisakan satu pertanyaan. Bagaimana bisa Malaysia yang menjabat sebagai ketua ASEAN gagal meredam perang ini? Gencatan senjata pertama yang diprakarsai Malaysia dengan bantuan Amerika Serikat ternyata cuma perdamaian palsu. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri negeri jiran sekarang kewalahan menengahi konflik Thailand dan Kamboja. Padahal Ibrahim sudah menyerukan kedua negara untuk meredakan ketegangan. Saya berkesempatan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Kamboja dan Thailand untuk bertukar pandangan, serta membahas arah terbaik guna meredakan ketegangan yang timbul antara kedua negara, ujar politikus 78 tahun tersebut. Kegagalan Malaysia ini membuat ASEAN kembali harus bergantung pada Indonesia. Pemerintah tanah air sudah menyatakan kesiapan untuk menjembatani perdamaian Thailand dan Kamboja. Hal ini sudah disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang. Indonesia berupaya menjadi bridge builder dalam setiap kesempatan. Kita tak hanya menjembatani berbagai kepentingan, tapi juga mencoba menawarkan solusi. Inisiatif Indonesia ini langsung mendapat sambutan positif dari negara-negara ASEAN. Strategi pemerintah tanah air untuk meredam konflik Thailand dan Kamboja akan segera dipaparkan. Indonesia diundang untuk menghadiri pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN. Keterlibatan Indonesia ini sudah sejalan dengan misi perdamaian Presiden Prabowo Subianto. RI 1 sedari awal mendukung tercapainya perdamaian Thailand dan Kamboja. Apalagi Prabowo memang dikenal punya hubungan dekat dengan kedua negara tersebut. Dia pernah melatih langsung militer Kamboja saat masih aktif menjadi Jenderal Kopassus. Sementara dengan Thailand, Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang berkunjung ke negeri Gajah Putih dalam 20 tahun terakhir. Tiba-tiba dilibatkan ke perang Cina-Jepang. Pemerintah Indonesia juga mulai diseret ke perseteruan panas Jepang dan Cina. Hubungan diplomatik kedua negara ini terus merenggang sejak November 2025 lalu. Semua bermula dari pernyataan dari Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi. Wanita 64 tahun ini berani menyenggol isu panas yang membuat Cina geram, yakni Taiwan. Sanae dengan tegas menyebut militer Jepang akan turun gunung jika Cina menyerang Taiwan. Setelah pernyataan ini, Jepang dan Cina seperti sedang terlibat perang dingin. Kedua negara saling melempar isu panas yang membuat ketegangan terus meningkat. Baru-baru ini, Jepang berbicara tentang potensi memiliki nuklir untuk memperkuat pertahanan. Hal ini disampaikan oleh salah satu pejabat perdana keamanan di Menteri Negeri Sakura. Berdasarkan rumor yang beredar, jika ingin membuat nuklir, Jepang akan mengembangkannya di desa Rokaso, Prefektur Aomori. Pihak Beijing langsung naik darah dengan kabar mengejutkan tersebut. Cina mendesak Badan Atom Internasional untuk memperketat pengawasannya terhadap Jepang. Begitu fasilitas pemrosesan ulang bahan bakar nuklir di desa Rokaso, Prefektur Aomori beroperasi penuh, Jepang akan memperoleh kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tulis surat kabar lokal Cina, Global Times. Kementerian Luar Negeri Cina juga turut menyampaikan pernyataan keras terkait isu nuklir Jepang. Jika kekuatan sayap kanan di Jepang dibiarkan bebas mengembangkan senjata ofensif yang kuat atau bahkan memiliki senjata nuklir, hal ini akan kembali membawa bencana bagi dunia.
Eskalasi konflik Cina dan Jepang yang terus membara ternyata melibatkan Indonesia. Pemerintah tanah air baru saja dihubungi Jepang terkait insiden pada awal Desember lalu. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menelpon langsung Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan Indonesia. Koizumi menyorot insiden jet tempur Cina yang membidik pesawat F-15 Jepang di kawasan Laut Cina Timur ke Pasifik. Koizumi mengapresiasi keterangan Indonesia yang tidak memperbesar insiden tersebut. Kedua Menteri Pertahanan ini lalu saling mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang sangat harmonis. Baik Koizumi dan Syafri sama-sama sepakat untuk terus menjalin komunikasi erat. Seperti diketahui, Indonesia dan Jepang sudah menyepakati mekanisme dialog pertahanan terpadu sebagai tonggak hubungan pertahanan kedua negara. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga, cuma 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Mulai diakui masuk nominasi Presiden Dewan HAM PBB. Keterlibatan aktif Indonesia di peta geopolitik Asia akhirnya mendapat pengakuan. Sejumlah negara Asia Pasifik mencalonkan Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2026. Prestasi ini tentu menjadi catatan yang membanggakan untuk pemerintah tanah air. Negara-negara di Asia Pasifik ternyata sangat percaya dengan Indonesia. Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global, tutur perwakilan Kementerian Luar Negeri. Lebih lanjut, Kemlu menyatakan nominasi Presiden Dewan HAM PBB akan ditetapkan pada 8 Januari 2026. Jika Indonesia terpilih, kesempatan untuk memperkuat pengaruh di PBB bakal terbuka lebar. Pasalnya, RI bakal mendapat kewenangan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB di sepanjang tahun 2026. Selain itu, Indonesia juga bisa lebih membantu perdamaian di Palestina. Selama ini, Dewan HAM PBB tak berkutik melihat kejahatan perang Israel di Tanah Gaza, padahal negeri Zionis sudah divonis terbukti melakukan genosida. Namun Dewan HAM PBB sampai saat ini masih gagal meruntuhkan penjajahan Israel. Bahkan Benyamin Netanyahu selaku dalang kejahatan perang masih bebas berkeliaran ke penjuru dunia lain. Israel justru semakin membabi buta merampas nyawa dan hak warga Gaza. Mereka terus melanggar gencatan senjata sekaligus membangun pemukiman baru di tanah-tanah rakyat Palestina. Pakai celana murah beli 3 cuma 100 ribuan. Bisa dipakai cowok dan cewek. Cek linknya di bawah ini. Dengan pengaruh Indonesia yang semakin diakui dunia, akankah pemerintah tanah air bisa terus menjaga kedamaian Asia?